Oke, bagi yang baru masuk, langsung akses absensi di SIA ya, supaya nanti nggak lupa. Baru bergabung, silahkan diisi absensi di SIA ya. Baru setengahnya yang absen. Oke, karena sebagian besar sudah masuk ya, saya akan mulai saja untuk pertemuan hari ini. Jadi saya akan memberikan materi. Ada 2 slide. Nah, saya berikan di sini nanti 1 slide. Berikutnya nanti saya akan upload videonya. Oke, kita akan membahas mengenai network program fundamental. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, ini adalah pertemuan ketiga untuk mata kuliah pemrograman internet. Minggu kemarin kita membahas mengenai sejarah singkat, kemudian ada protokol standar, proses-proses untuk bisa menetapkan protokol atau standar yang ada di internet, kemudian ada administrasi internet. Nah, kemudian hari ini kita akan bahas fundamental dari pemrograman jaringan atau internet yang menjadi pijakan nanti sebelum kita mulai membuat aplikasi yang network aware gitu ya. Seperti yang pertemuan pertama kemarin kita bahas. Oke, jadi tujuan dari mata kuliah ini seperti yang dulu pertemuan pertama kita bahas, how to write program, bagaimana menulis program yang dapat berkomunikasi melalui jaringan. Nah, singkatnya kemarin yang network aware gitu ya, karena kita tahu sekarang ini berbagai aplikasi yang kita gunakan di berbagai macam perangkat itu memiliki kemampuan itu terkoneksi ke jaringan, bertukar data melalui jaringan. Ya, hampir semua yang kita gunakan itu
menyematkan fitur untuk bisa berkomunikasi melalui jaringan. Oke, ini adalah gambaran berbagai device yang ada di sekitar kita, mulai dari laptop yang kita gunakan atau PC, printer, kemudian gadget yang kita gunakan, bahkan televisi itu sekarang sudah terkoneksi ke jaringan gitu ya. Nah, untuk bisa memungkinkan adanya komunikasi, ada program yang disematkan di perangkat tersebut. Ada software yang disematkan di perangkat tersebut. Nah, software ini nanti yang menghandle bagaimana pertukaran data yang terjadi antar device yang terkoneksi ke jaringan. Sehingga diharapkan selain kita bisa membuat aplikasi desktop yang berdiri sendiri, misalnya kita juga nanti akan mempelajari sebagai modal nantinya di dunia kerja bagaimana membuat aplikasi yang bisa terkoneksi ke jaringan. Di mana di sini kita akan menggunakan bahasa Java. Nah, bahasa Java ini sebelumnya kita bahas memiliki sifat yang distributed, artinya sudah disediakan berbagai macam kelas-kelas yang kita tinggal definisikan, nanti kita tinggal panggil, sehingga membuat aplikasi yang kita buat itu punya kemampuan untuk berkomunikasi melalui jaringan. Nah, ini yang diinginkan. Jadi nanti ketika sudah lulus misalnya, nah, Anda setidaknya punya basic, punya dasar spesifikasi, spesialisasi untuk pemrograman yang bisa berkomunikasi, membuat aplikasi yang berkomunikasi melalui internet atau jaringan. Mungkin di mata kuliah lain ada pemrograman web misalnya yang ini juga punya natur atau harus berkomunikasi dengan jaringan. Nah, di mata kuliah ini perspektifnya itu aplikasi desktop yang dulu mungkin sudah dipelajari di PBO. Nah, sekarang aplikasi desktop ini bisa dibuat, bisa berkomunikasi, bisa mentransmisikan data melalui jaringan. Nah, ini diharapkan skill untuk menulis program, writing program yang bisa berkomunikasi ke jaringan dari mata kuliah ini. Kalau dulu mungkin ini adalah skill spesialisasi tertentu saja gitu ya, khusus gitu dipelajari. Tapi sekarang dengan perkembangan aplikasi yang begitu banyak sekarang ya, yang sudah menyematkan kemampuan ya, kita juga harus bisa seperti itu. Jadi banyak aplikasi misalnya antivirus yang sudah dari awal memang terkoneksi ke jaringan untuk mengupdate definisi terbaru dari virus misalnya, sehingga bisa menyaring virus-virus keluaran terbaru. Ini diupdate nanti ke servernya di sana melalui jaringan. Nah, ini sudah ada di antivirus. Atau multiplayer games, code processing misalnya Microsoft Word sekarang disematkan kemampuan untuk mendownload template. Misalnya kita ingin membuat jenis dokumen apa, kita bisa download template-nya dengan terlebih dahulu terkoneksi ke internet, spreadsheet dan lain-lain. Nah, ini sudah punya kemampuan untuk terkoneksi ke jaringan. Nah, untuk bisa berkomunikasi di situ ada program ya yang nantinya diberikan kemampuan untuk itu. Ada di sisi klien, berarti nanti ada proses atau program klien yang menghandle itu. Kemudian di sisi server, nanti ada program server yang memiliki kemampuan untuk melayani request dari klien-klien yang bisa saja sangat banyak ya. Jadi kita mengetahui bahwa
jaringan ini merupakan kumpulan dari berbagai macam perangkat yang berbagi sumber daya. Yang di sistem distribusi juga kita bahas kemarin. Sumber daya software dan hardware, kemudian membentuk satu jaringan yang lebih luas yang dinamakan dengan internet. Sehingga nantinya berbagai macam perangkat bisa berkomunikasi melalui internet tersebut. Nah, di dalam jaringan atau internet ada end device atau biasa disebut dengan host nantinya yang kita gunakan, yang digunakan oleh user untuk berkomunikasi melalui internet atau jaringan tersebut. Nah, dari situ nantinya kita bisa mengirim dan menerima pesan dari host atau end device tersebut. Nah, pada jaringan modern, host ini bertindak sebagai klien atau server atau bahkan keduanya ya, dengan kemampuan yang tinggi gitu, spesifikasi yang tinggi bisa saja bertindak sebagai klien atau server gitu ya. Nah, software atau program atau proses yang terinstall di host tersebut yang nantinya menentukan apakah ia bertindak sebagai klien atau bertindak sebagai software, khususnya sebagai server gitu ya. Jadi program ini yang menentukan nantinya. Kalau mesinnya, perangkatnya itu hanya media untuk berjalannya program atau software. Sehingga nanti kita yang mengembangkan software yang memiliki kemampuan berkomunikasi melalui end device tersebut. Jadi diharapkan nantinya ya kita bisa membuat dari sisi klien, kita juga membuat dari sisi server. Sehingga kita bisa mengembangkan sendiri itu suatu program dengan kebutuhan tertentu yang berbasis klien server nantinya. Jadi di aplikasi yang secara umum dari awal sudah terkoneksi, misalnya email atau web gitu atau chatting. Nah, ini kita lakukan melalui program yang terinstall terlebih dahulu yang nanti tersambung atau berkomunikasi dengan program server yang ada di host tertentu yang disediakan seperti itu. Nah, di pertemuan kemarin kita mengenal adanya protokol yang membantu komunikasi di dalam jaringan. Ada 7 layer gitu ya dari protokol yang kita ketahui. Nah, untuk pemrograman jaringan atau internet ini lebih disederhanakan dari layer-layer tersebut karena ini nanti lebih terfokus kita pengembangannya nanti dari layer-layer ini nanti ada di program. Kita harus implementasikan di program sehingga di setiap layer itu kita nanti akan menggunakan protokol apa gitu Kak. Jadi dari protokol yang kita ketahui yaitu protokol switch TCP/IP yang memungkinkan bisa terjadinya komunikasi melalui jaringan. Ada layer-layer yang memiliki fungsi masing-masing. Dan nantinya di dalam layer ini ada protokol lagi nanti yang menjalankan fungsinya masing-masing. Nah, ada 4 layer untuk menyederhanakan bagaimana nantinya pengembangan suatu aplikasi berbasis jaringan. Ada layer aplikasi, application, kemudian ada transport, internet, dan juga network interface. Kaitannya dengan berbagai macam media transmisi data ini untuk network interface. Nah, misalnya ada pertukaran data misalnya dari komputer A ke komputer B, ya, seperti itu. Maka nantinya di layar aplikasi ini data akan diubah atau dibuat sesuai dengan format dan struktur yang sudah ditentukan.
berbagai macam protokol di sini bisa digunakan tergantung kebutuhan. Misalnya untuk web gitu ya, maka digunakan HTTP. Nah, data itu diatur dengan protokol tersebut. Sehingga di layar aplikasi inilah kita bermain gitu ya sebagai pengguna awam misalnya ya. Di sinilah kita bisa lihat gitu web yang kita lihat sehari-hari itu berada di layar aplikasi. Nah, ketika dikirimkan data dari layar aplikasi, maka akan diturunkan ke layar transport. Ini nanti penjelasannya bisa dilihat. Nah, di layar transport ini nanti ada protokol juga, nanti ada protokol lain yang menghandle. Karena data yang ada dari layar aplikasi ini masih belum berformat atau memiliki bentuk yang bisa ditransmisikan, sehingga harus dirubah dulu di sini. Nah, ada protokol yang nanti menjadi fokus bahasan kita, ada TCP dan UDP. Nah, bisa dipilih ini bagaimana data ini ditransportasikan dengan TCP or UDP. Nah, nanti kita bahas lagi. Jadi ada tambahan informasi di sini kaitannya dengan protokol yang digunakan, sehingga berikutnya bisa diteruskan ke layar berikutnya, layar internet. Nah, internet ini kaitannya dengan internet protokol atau IP. Nah, ada ditambahkan lagi header berisi informasi untuk pengalamatan dan juga routing. Nah, routing dilakukan oleh IP ini, internet protokol, untuk mencari jalan pakai data yang dibentuk di situ sehingga bisa mencapai tujuan. Mana rute-rute yang akan digunakan. Nah, ditambahkan di sini informasi lagi IP header ya. Banyak informasi yang ada di sana. Kemudian di layer network interface ditambahkan lagi informasi baru, ada Ethernet header, misalnya ada trailer. Nah, ini kaitannya dengan hardware, kita mengenal adanya MAC address gitu ya untuk menjadi identifikasi unik dari hardware. Nah, ditambahkan informasinya di sini. Kemudian nanti dilakukan formatting yang tadinya digital misalnya nanti akan dirubah menjadi sinyal analog gitu ya, sehingga nanti diterima di komputer tujuan pada layar yang sama, yaitu network interface, yang kemudian di reverse dibaca informasinya sehingga nanti dinaikkan ke layar internet, transport, dan juga diterima berupa data oleh komputer B dalam bentuk yang awal tadi dikirim dari komputer A. Nah, ini gambaran bagaimana proses transfer data melalui layer-layer dari TCP/IP protocol suite ini. Jadi disederhanakan nantinya. Nah, ketika kita nanti mengembangkan aplikasi ya kebanyakan nanti akan bermain di layar ini gitu, layar application, transport, dan internet. Nanti ini yang menjadi basic gitu ya. Kita harus paham basicnya sebelum nanti kita mulai pengembangan aplikasinya. Nah, seperti tadi yang saya katakan ada dua protokol yang menjadi highlight gitu ya, yang akan nanti banyak kita bicarakan ke depan. Ada TCP dan UDP di layer transport. Jadi layer transport ini nanti bertanggung jawab untuk mengelola kebutuhan reliabilitas dari komunikasi data gitu ya. Jadi komunikasi yang dilakukan nantinya bisa dipilih ini kebutuhannya. Kaitannya dengan reliabilitas data, bagaimana data yang kita kirimkan ini
apakah kita inginkan supaya reliable atau tidak gitu ya. Reliable ini kaitannya dengan keutuhan data. Nah, protokol ini nanti yang menentukan. Karena aplikasi-aplikasi yang ada itu memiliki kebutuhan reliabilitas yang berbeda. Ada yang ingin data itu diterima secara utuh gitu ya, tidak boleh ada yang miss atau korup. Atau mungkin aplikasi itu kebutuhannya boleh mungkin hilang. Beberapa paketnya mungkin boleh hilang, tetapi informasinya harus tetap bisa berjalan, bisa diterima. Nah, itu nanti kaitannya dengan TCP UDP. Untuk IP sendiri yang tadi kaitannya dengan pengalamatan, routing dari paket, ini tidak menspesifikasikan bagaimana pengiriman atau transportasi, sehingga ini diserahkan ke protokol pada layer transport, ya, yaitu di TCP dan UDP. Jadi IP ini fokus ke pengalamatan, struktur, routing dari paket. Sehingga nanti identifikasi alamat melalui IP ini ditentukan pada layer IP atau Internet Protocol. Jadi IP nanti menggunakan protokol ini untuk memungkinkan host untuk berkomunikasi dan mentransfer data. Nah, yang pertama TCP itu sendiri memiliki sifat reliable, dapat diandalkan. Jadi TCP akan memastikan bahwa data yang dikirim itu sama dengan seperti yang diterima gitu ya. Tidak boleh ada yang miss gitu, tidak boleh ada yang korup. Sehingga untuk bisa mencapai hal tersebut ada basic operation yang dilakukan di TCP ini. Ada melacak data segmen yang ditransmisikan, sehingga informasi tadi nanti berisi nomor-nomor dan diberikan penomoran, karena nanti data akan dipecah, maka ada penomoran di situ, sehingga segmen-segmen yang dipecah tersebut nanti bisa disatukan di akhir sesuai dengan urutannya. Nah, kemudian mengakui data yang diterima, jadi nanti ada mekanisme untuk memberikan informasi gitu ya, bahwa data ternyata sudah diterima. Kemudian mengirim ulang data yang tidak lengkap. Nah, jika ada yang missing misalnya dari nomor 1 sampai 10, ada nomor berapa mungkin yang hilang, maka harus dikirim ulang. Sehingga ini memastikan bahwa data yang sampai ke penerima itu lengkap. Jadi ada pemecahan di sini menjadi potongan-potongan kecil. Tadi dengan nama segmen-segmen diberikan penomoran sehingga nanti digabungkan ketika sudah sampai. Ada pelacakan di sana dan nanti bagian yang hilang itu akan diminta untuk dikirimkan ulang dari pengirim tadi. Sehingga pasti akan diterima dengan lengkap. Nah, berbagai macam aplikasi yang kita gunakan itu menggunakan TCP gitu ya. Misalnya web, nah ini juga menggunakan TCP karena tentu kita ingin mengakses web dengan layout lengkap gitu ya. Kita tidak ingin nanti bagian tertentu itu hilang sehingga informasi di satu web itu hilang gitu ya. Misalnya Facebook, ya Facebook ketika kita buka ya nanti ada mungkin di sebelah kiri ada menu grup-grup mungkin yang kita ikuti. Kemudian di tengah gitu ada feed-nya mungkin news feed dan sebelah kanan gitu ya. Jadi kita ingin ketika kita membuka Facebook ya seperti itu gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada yang hilang maka tidak jelas struktur dari layout Facebook tersebut gitu ya, ada yang hilang sehingga TCP cocok digunakan. Atau file transfer protokol, kita ingin mendownload file misalnya, maka kita ingin filenya kita terima dengan lengkap. Nah, terkadang kita
mendownload, tapi di situ ada pesan korup misalnya. Nah, berarti ada bagian yang hilang di situ, sehingga harus dilakukan download ulang. Nah, TCP digunakan di FTP ini untuk file transfer protokol atau email misalnya ya. Tentu saja kita ingin pesan yang kita tuliskan, kita kirim lewat email ini diterima dengan lengkap. Ya, jangan sampai nanti aturan katanya itu kacau gitu ya, karena tidak dijamin atau tidak reliable misalnya protokol yang digunakan. Nah, dengan TCP itu semua bisa dijamin. Kemudian berikutnya UDP. Nah, kalau UDP ini kebalikannya, dikatakan unreliable, tetapi kelebihannya itu fast, itu lebih cepat. Karena tidak ada mekanisme yang tadi, seperti yang di TCP, tidak perlu dicek dulu, tidak perlu diminta untuk dikirimkan ulang gitu ya, sehingga lebih cepat prosesnya. Jadi bisa saja hilang atau dikirim tak sesuai urutan, di mana nanti ada istilahnya datagram. Nah, pesan dibagi ke dalam datagram dengan bentuk tertentu ini dengan berbagai macam informasinya sebagai paket pada layer network atau internet layer. Nah, di sistem distribusi kita pernah membahas mengenai berbagai macam quality of service gitu ya. Nah, UDP ini masuk ke best effort. Artinya, yang penting saya sudah coba kirimkan gitu ya. Saya tidak menjamin nantinya data yang sampai itu lengkap atau komplit gitu ya. Nah, ada aplikasi-aplikasi yang lebih cocok menggunakan UDP ini ya. Lebih cocok menggunakan UDP ini. Misalnya mungkin streaming ya, streaming video atau musik gitu ya. Nah, misalnya siaran langsung melalui video gitu ya. Di berita-berita gitu ada reporter lapangan melaporkan gitu ya. Nah, ketika proses ini berjalan, yang diinginkan di situ adalah secara real time itu tetap informasi itu bisa disampaikan, walaupun mungkin ada pixel yang hilang nanti di gambar yang kita lihat, misalnya di TV itu ada kabur-kabur gitu ya, di titik-titik tertentu itu tidak jelas misalnya, tetapi diinginkan terus bisa melakukan siaran. Sehingga UDP ini cocok digunakan atau untuk streaming misalnya ya, sambil memutar, sambil lakukan transfer data seperti itu ya. Nah, UDP cocok digunakan untuk itu karena kita perlu cepat dan tetap bisa mendapatkan informasi. Nah, untuk UDP nanti aplikasi harus menangani paket yang hilang. Nah, ini pekerjaan bagi programmer atau developer. Jika TCP tadi, TCP yang handle, tetapi jika kita ingin membuat aplikasi yang di sini cepat, maka kita harus tambahkan mekanisme tambahan gitu ya, sehingga menambahkan reliabilitas ke aplikasi yang kita kembangkan. Nah, sedangkan IP ini sendiri memiliki sifat connectionless sama dengan UDP tadi, tidak ada koneksi awal sebelum nanti terjadi pertukaran data dengan tujuan. Kemudian best effort sama juga, pengiriman paket tidak dijamin. Nah, yang penting kami sudah berusaha gitu ya. Sudah berusaha kirimkan. Nah, hasilnya ya kami tidak jamin gitu ya. Kemudian media independen, operasinya independen terhadap medium yang membawa data. Jadi ada berbagai macam media nanti untuk menyalurkan data tersebut, mentransmisikan data tersebut ya. Sehingga dengan IP ini
tidak terpengaruh dengan perbedaan medium tadi ya, medium untuk menyalurkan data dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bisa saja dengan sinyal radio, kemudian satelit misalnya, atau kabel, atau bahkan fiber optik gitu ya. Nah, ini internet protokol dibandingkan dengan yang lain tadi gitu ya. Ada Oke, kemudian ya itu untuk slide pertama ini sampai di sana gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada chat masuk ini. Oh, Rido sedang check-in di bandara. Wah, kuliah dari bandara berarti ini. Kemudian Sulhan nggak bisa ikut sampai akhir karena sedang di luar, tidak ada colokan. Emang sedang di mana nih Sulhan nih? Sibuk ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini apa namanya? Untuk slide 1 ya, karena fundamentalnya nanti ada 2 slide. Jadi slide berikutnya nanti saya lewat video saja nanti ya, supaya bisa diakses. Lalu, tidak ada masalah ya berarti ya? Aman? Atau saya sendiri di sini? Aman, Pak. Oh, aman. Bisa Pak, di grup chat saya nanya. Oke, siap tuh. Aman, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Oh, ada Ridho Ilahi ya. Ini sudah diketikkan. Saya masih agak kurang paham mekanisme transmisi atau pengiriman data untuk yang TCP. Oke. Oke, TCP sebagaimana sifatnya tadi itu reliable ya, dapat diandalkan. Jadi ada mekanisme yang dibuat ketika nanti dikirimkan melalui TCP gitu ya. Makanya di sini ada basic operation. Nah, jika kita lihat secara detail itu ada header nantinya dari TCP ini. TCP ini nanti dilengkapi dengan header seperti tadi pengiriman ya. Nah, misalnya tadi dikirimkan. Nah, dari data ini kan ditambahkan informasi gitu ya. Nah, informasi TCP ini nanti lebih banyak jika dibandingkan dengan UDP, nanti berisi informasi. Karena dipecah-pecah, maka ada segmentasi di situ. Diberikan penomoran, ada flag-nya, ada checksum misalnya ya namanya. Nanti di slide berikutnya ada gitu ya yang lebih detail dari TCP ini. Intinya bagaimana nanti informasi-informasi ini bisa sebagai rujukan untuk melacak data segmennya. Misalnya satu paket pengiriman data itu 10 segmen misalnya ya. Nah, informasinya itu disimpan di header dari TCP ini nanti. Satunya ini yang mana segmen 2 dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika dikirim di routing oleh IP, ini kan dipisah semua segmennya enggak dalam satu perjalanan gitu ya. Kalau mungkin kita mengirimkan paket gitu, enggak mengikuti satu truk gitu ya, tapi dipisah gitu ya, dipisah melalui berbagai macam rute yang ditentukan oleh inilah IP nantinya yang bertanggung jawab terhadap routing tersebut. Nah, informasi-informasi ini nanti
digunakan untuk melacak, mengakui data yang diterima, misalnya di awal tuh 10, diterima udah 10 belum di tujuan gitu ya. Kalau belum ya berarti ada yang kurang, sehingga diminta untuk mengirim ulang data yang tidak lengkap. Jadi ada mekanismenya. Tentu saja mekanismenya sangat cepat gitu ya. Kita tidak perlu inilah gitu menghitung apa yang sebagai pengguna ya kita ketahui ternyata data kita sampai utuh gitu. Nah, itu secara garis besar. Berbeda dengan UDP, kalau UDP ya sudah di dalam bentuk datagram gitu ya, datagram informasinya berbeda nanti. Itu dikirim begitu saja gitu, tidak dipikirkan lagi dia nyampe apa enggak gitu. Nah, nanti di slide kedua juga ada yang lebih detail gitu ya. Ini di slide ini masih garis besar gitu ya. Saya ini memakai akun Zoom saya ya, sehingga dibatasi 45 menit atau 40 menit. Berikutnya nanti di-join lagi ya, saya on-kan lagi, kemudian nanti join lagi, supaya bisa mengikuti. Ini sebentar lagi mau di-cut ini, karena gratisan.